Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga di mata kuliah Product Development and Innovation ini, kita akan membahas eh, inovasi di sektor umum. Kita ulas kembali mengenai pengertian dari inovasi itu sendiri. Inovasi itu adalah proses atau hasil dari memperkenalkan ide, produk, layanan, atau bahkan pendekatan baru yang menghasilkan suatu perubahan positif, peningkatan, atau juga perbaikan dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Inovasi ini mencangkup perubahan dalam teknologi, proses, strategi, bahkan model bisnis. Itu adalah suatu inovasi. Lalu, untuk inovasi sektor umum sendiri, itu seperti apa? Nah, inovasi sektor umum itu adalah inovasi yang terjadi di sektor publik, di mana dilakukan oleh aktor di sektor publik. Tujuannya untuk perbaikan kinerja sektor publiknya. Sektor publik ini merupakan sektor yang mengelola dan mengatur hidup bersama. Kalau di zaman modern ini, sektor publik itu merujuk kepada pemerintahan. Jadi, inovasi sektor publik bisa dipahami sebagai inovasi yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan layanan publik. Oke, sekarang di dalam suatu inovasi di sektor publik adanya pemerintahan digital. Pemerintahan digital ini adalah konsep yang lebih luas yang mencangkup transformasi digital pemerintah, di mana melibatkan penggunaan teknologi di dalamnya, teknologi digital, di semua aspek pemerintahan. Baik itu administrasi pelayanan publik, pengambilan keputusan, maupun interaksi dengan para masyarakat. Contohnya pemerintahan digital. Ada sistem pembayaran digital. Nah, itu pengembangan sistem pembayaran digital maupun dompet elektronik ini memungkinkan pembayaran yang lebih mudah dan aman, dan juga tanpa kita membawa uang tunai. Itu adalah suatu inovasi di pemerintahan digital. Di pemerintahan digital ini juga ada istilah e-governance, electronic governance. E-governance, pemerintahan elektronik ini, itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita kenal dengan TIK oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan juga mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Pastinya dengan lebih baik. Inovasi di dalam sektor publik ada namanya sistem informasi. Dari sistem informasi kita bisa menginovasi sesuatu di sektor umum ini atau sektor publik ini. Sistem informasi itu sendiri itu merupakan kombinasi dari teknologi, proses, dan orang yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola menjadi informasi yang berguna. Tujuannya guna untuk mengambil keputusan dan operasi di organisasi. Itu istilah-istilah di dalam sektor publik. Lalu apa perbedaan inovasi di sektor swasta dan sektor publik? Baik. Di sini saya ada mengambil sebuah contoh
Seperti terlihat pada gambar, itu ada logo PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia ini adalah perusahaan konsumen yang berfokus pada produk-produk seperti makanan, minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Mereka ini berinovasi dalam pengembangan produk. Pastinya sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar di Indonesianya. Kalau yang sektor publik, saya ambil contoh di Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia. Mereka pastinya berinovasi dalam segi kebijakan moneternya, pengembangan sistem pembayaran digital, dan juga pengawasan perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Jadi inovasi dalam sektor swasta dan sektor publik itu memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, seperti tujuannya, motivasinya, sumber dananya, maupun lingkungan operasionalnya. Baik, kita ulas satu-satu mengenai perbedaan. Yang pertama dari segi tujuan. Sektor swasta, tujuan utama inovasi dalam sektor swasta adalah profit, menghasilkan keuntungan finansialnya, meningkatkan pangsa pasar, dan kemudian memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Untuk sektor publik, tujuannya pastilah berfokus pada pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari sektor publik ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi kebutuhan masyarakat, atau mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan di sektor swasta, inovasi ini seringkali didorong karena adanya persaingan dan dorongan untuk menciptakan produk yang lebih baik dari pesaing. Itu dari sisi tujuan. Bagaimana kalau dilihat dari sumber dananya? Sektor swasta biasanya didanai oleh perusahaan sendiri atau oleh investor swasta. Investor yang menginvestasikan di perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menginvestasikan dana dalam sebuah riset, pengembangan, atau mencari pendanaan dari pasar modal atau lembaga keuangan. Itu sumber dana dari sektor swasta. Kalau sektor publik itu sendiri biasanya bergantung pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah. Nah, berupa apa? Berupa anggaran pemerintah, hibah, atau dana dari lembaga internasional. Kemudian yang ketiga, itu mengenai dari sisi resiko dan return. Jika di sektor swasta, inovasi di sektor swasta ini pastinya memiliki resiko bisnis yang tinggi. Jika menghadapi kegagalan, investasi tersebut tidak menguntungkan dan persaingannya sangat ketat. Namun, jika inovasi ini berhasil, pastinya perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang substansial. Nah, beda dengan sektor publik. Kalau sektor publik ini lebih terikat kepada resiko kebijakannya, resiko politiknya. Keuntungannya itu diukur dalam bentuk kualitatif, seperti peningkatan kualitas hidup di masyarakat, pemenuhan tujuan kebijakan. Nah, itu bisa diukur dari inovasi di sektor publik.
Kemudian selanjutnya yang keempat, itu kepemilikan intelektual. Jika di sektor swasta itu cenderung memiliki hak kepemilikan intelektual terhadap inovasi mereka, termasuk hak paten, hak cipta, bahkan juga dengan merek dagang. Ini untuk melindungi produk dan teknologi mereka dari peniru. Jika ada misalnya perusahaan A meluncurkan produk makanan, dan produk makanan ini ditiru oleh produk makanan ini sudah menjadi kepemilikan hak paten di perusahaan A ini, dan ada yang meniru produk A ini, maka si perusahaan A ini bisa melaporkan perusahaan peniru tersebut. Itu di permainan di sektor swasta. Kemudian dari sektor publik, ini seringkali bersifat terbuka, bahkan juga bisa diakses oleh semua. Tapi dalam beberapa kasus, pastinya di sektor publik ini juga dapat memiliki hak kepemilikan, terutama jika inovasi tersebut dikembangkan oleh pihak ketiga. Lanjut, perbedaan yang lainnya dari sisi penilaian kinerjanya. Jika sektor swasta ini penilaian kinerjanya bersifat kuantitatif, bisa diukur dalam pendapatan, labanya, pangsa pasarnya, maupun juga bisa dilihat dari nilai perusahaan. Ini metrik ini mencerminkan hasil finansial dari inovasi. Berbeda di sektor publik. Penilaian kinerja inovasi di sektor publik lebih sering diukur berdasarkan dampak sosial, efisiensi penggunaan sumber daya, kepuasan masyarakat, atau pencapaian tujuan kebijakan. Nah, dan juga di sini ada perbedaan inovasi di sektor privat dengan sektor publik. Sektor privat sama halnya dengan sektor swasta. Nah, di sini sumbernya dari Roste 2005. Ini bisa teman-teman baca. Perbedaan antara sektor privat dan sektor publik ini mulai dari prinsip pengorganisasiannya sampai dengan range waktunya. Nah, ini sektor privat, karakteristik range waktu itu jangka waktunya pendek, hasil lebih cepat diketahui. Sektor publik karakteristiknya di range waktu jangka waktu panjang, hasilnya lebih lama diketahui. Yang dimaksudkan range waktu ini seperti ini. Pekerjaan di sektor publik biasanya memakan waktu lebih lama, sehingga sulit untuk mengidentifikasi sebuah inovasi ini berhasil tidak. Itu di sektor publik. Sedangkan di sektor swasta, ini waktunya lebih singkat, karena motif utamanya itu mengejar kepentingan keuntungan. Oleh karena itu, muncul beberapa faktor pembeda tersebut yang menyebabkan inovasi yang muncul dari sektor swasta dan sektor publik ini menjadi berbeda, baik dalam proses maupun produknya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan suatu inovasi di sektor publik. Teman-teman bisa menyimak video. Saya silakan disimak baik-baik. Hai Sobat eGov, tahukah kamu, sejak tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai melaksanakan program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. Pada tahun 2022 telah bergabung 191 kota dan kabupaten dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. Program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City ini bertujuan untuk membantu kota dan kabupaten dalam mempersiapkan pembangunan kota dan kabupaten cerdas
untuk menciptakan kota yang nyaman, aman, dan menarik untuk berbagai investor dari domestik maupun internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, tapi di seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia. Baik, itu dia mengenai sebuah inovasi smart city. Katakanlah konsep smart city di berbagai kota. Bahkan smart city ini sudah menjamur di dunia, di seluruh dunia. Sekarang semua kota berlomba-lomba untuk menjadikan kota cerdas. Tandanya apa? Salah satu penandanya yang disebut dengan smart city ini digunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Jadi berbagai inovasi digitalisasi, semua diotomatisasi, dan semua komputerisasi. Akan tetapi, inovasi itu lebih sekedar dari upaya pemerintah ini dalam penggunaan teknologi. Karena di dalam suatu inovasi ini, tidak hanya sebuah adopsi, akan tetapi akhirnya dari hasil inovasi tersebut, apakah diterima oleh masyarakat? Contohnya, dalam Smart City di pemerintahan Surabaya telah memasang banyak CCTV sehingga bisa memonitor lalu lintas di kota Surabaya. Penerapan e-tilang dimulai. Nah, apakah dengan e-tilang ini pihak-pihak yang terlibat lebih memudahkan pekerjaan, diterima oleh masyarakat, lebih efisien dalam beroperasi? Nah, itu akhir dari sebuah inovasi. Apakah dari nilai inovasi itu bisa meningkatkan efisiensi operasionalnya maupun hasil dari sisi masyarakatnya? Apakah masyarakat dengan segala macam layanan publik ini terdigitalisasi bisa mempermudah, misalnya pelayanan perpanjangan STNK sudah bisa dilaksanakan dengan online. Misalnya si A berada di kota Jogja, sedangkan STNK-nya itu statusnya di kota Surabaya. Dengan adanya perpanjangan STNK secara online, maka si A bisa melakukan perpanjangan STNK di Yogyakarta secara online. Itu salah satu inovasi di sektor umum. Nah, baik, untuk materi mengenai inovasi dalam sektor umum sampai di sini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa di chat di kolom komentar maupun di chat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.